Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nanda Fitria. Saya dari program studi Tardis Fisika. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Penggunaan Model Pembelajaran Project Based Learning atau disingkat dengan PJBL terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik dan mahasiswa di dunia. Berikut pemaparannya. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai latar belakang kehidupan manusia di abad 21 dicirikan dengan cepatnya arus perubahan zaman yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin bertambah canggih, menyesuaikan mobilitas dan kebutuhan manusia. Dengan adanya tuntutan tersebut, diharapkan sumber daya manusia atau SDM mampu bersaing di abad 21 dan industrialisasi 4.0 di era globalisasi. Era persaingan global saat ini menuntut adanya suatu pembelajaran bermutu untuk memberikan fasilitas bagi peserta didik dalam mengembangkan kecakapan keterampilan dan kemampuan serta modal untuk menghadapi tantangan kehidupan global. Mengantisipasi tuntutan tersebut, pendidikan dirancang sedemikian rupa sebagai upaya peningkatan kinerja yang berkualitas tinggi melalui proses pembelajaran di sekolah. Apabila keterampilan berpikir kreatif berkembang dengan baik, mahasiswa akan menyelesaikan permasalahan belajar dengan baik pula. Hal ini menyatakan bahwa keterampilan berpikir kreatif siswa sebanding dengan kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan. Di mana semakin tinggi kemampuan berpikir kreatif siswa ini, maka akan semakin tinggi pula kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan. Permasalahan pembelajaran disesuaikan terhadap tingkatan pendidikan. Nah, tingkatan pendidikan ini adalah suatu tahapan dalam pendidikan yang berkelanjutan yang diatur berdasarkan bahan pengajarannya, tujuan pembelajarannya, dan dicantumkan dalam kurikulum. Maka dari itu, dalam hal ini belum diketahui besar pengaruh penggunaan model pembelajaran Project Based Learning ini terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik dan mahasiswa. Artikel yang menerapkan penelitian penggunaan model PJBL ini memang sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Namun, belum diketahui besar pengaruh efektivitasnya secara keseluruhan pada peserta didik dan mahasiswa. Nah, berhubung ruang lingkup yang saya teliti itu lebih luas, maka dari itu diperlukan informasi terkait mengenai sumber jurnal yang lebih luas pula. Dan sampai saat ini pun belum diketahui berapa besar pengaruh yang disebabkan oleh penggunaan model PJBL ini terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik dan mahasiswa di dunia jika ditinjau dari sumber jurnal yang diteliti. Baru ini Indonesia dan berbagai negara di belahan dunia sedang dikejutkan dengan adanya wabah penyakit yang disebabkan oleh virus. Virus ini disebut dengan COVID-19 yang berasal dari Wuhan pada tahun 2019 dan telah beranjak ke Indonesia sejak tahun 2020. Dengan adanya virus ini, peneliti ingin mengaitkan antara kajian teoritis dengan keadaan yang sedang berlangsung saat ini, di mana belum adanya penelitian yang mengkaji atau merangkum mengenai pengaruh penggunaan model Project Based Learning ini terhadap kemampuan berpikir kreatif jika ditinjau dari tahun sebelum wabah ini datang dan setelah pandemi berlangsung. Berdasarkan pemaparan di atas, diperlukan suatu metode yang dapat merangkum, mengkaji, serta mampu mengetahui besar pengaruh yang dihasilkan. Sehingga metode yang tepat digunakan di sini adalah metode meta-analisis, di mana meta-analisis ini adalah mengumpulkan sumber jurnal yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya, kemudian dirangkum dan dikaji, dan setelahnya akan dihitung besar pengaruh effect size yang terdapat di dalam jurnal tersebut. Ini belum ada yang mencakup aspek secara lebih luas jangkauannya, baik dalam bidang sains secara keseluruhan dari mata pelajaran
Penelitian IPA, meta-analisis fisika, kimia, ini dan biologi, memang begitu diteliti di pula ilmu dengan pendidikan. jenjang Namun, pendidikannya, baik peserta didik cangkupan yang lebih jenjang luas belum menengah ditemukan. dan Misalnya mahasiswa atau dalam perguruan tinggi yang pembahasan diteliti bidang sains secara teks. dunia. Sehingga atas dasar pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian berjudul penggunaan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik dan mahasiswa di dunia studi meta-analisis. Identifikasi masalah berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Yang pertama adalah belum diketahui informasi terkait mengenai penggunaan model pembelajaran Project Based Learning terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik dan mahasiswa di dunia. Yang kedua adalah sudah banyak penelitian eksperimen yang menerapkan model pembelajaran ini, namun belum diketahui secara menyeluruh besar pengaruh penggunaan model PJBL ini terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa jika ditinjau dari mata pelajaran yang diterapkan. Yang ketiga adalah belum tersedianya informasi yang merangkum secara menyeluruh besar pengaruh penggunaan PJBL ini terhadap kemampuan berpikir kreatif jika ditinjau dari sumber jurnal yang diteliti. Yang keempat adalah belum lagi tersedianya informasi yang merangkum secara menyeluruh besar pengaruh penggunaan model pembelajaran Project Based Learning ini terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik dan mahasiswa jika ditinjau dari jenjang pendidikannya. Kelima adalah belum tersedianya informasi yang merangkum secara menyeluruh berapa besar pengaruh penggunaan model PJBL ini terhadap kemampuan berpikir kreatif jika ditinjau dari waktu sebelum dan selama pandemi berlangsung. Pembatasan masalah dalam penelitian ini terdapat 5 item. Item yang pertama adalah penelitian ini hanya dilakukan atau terfokus pada artikel yang membahas mengenai model pembelajaran Project Based Learning terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik maupun mahasiswa. Selanjutnya adalah jurnal internasional yang digunakan adalah jurnal digital yang terindeks Scopus. Jurnal nasional yang digunakan adalah jurnal yang terakreditasi SINTA oleh Kemenristek-Dikti. Yang keempat adalah jurnal yang dipublikasi pada rentang 10 tahun belakangan, yaitu tahun 2011 sampai dengan 2021. Yang terakhir adalah sesuai jenjang pendidikan yang dipilih, adalah jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Berikutnya adalah rumusan masalah, di mana sudah dipaparkan mengenai identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Kemudian adalah rumusan masalah. Rumusan masalah di sini terdapat 6 poin. Poin yang pertama adalah bagaimana hasil studi penggunaan model Project Based Learning ini terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik dan mahasiswa secara keseluruhan secara mendunia. Yang kedua adalah bagaimana hasil studi penggunaan model Project Based Learning terhadap kemampuan berpikir kreatif jika ditinjau dari mata pelajaran IPA, fisika, kimia, dan biologi. Yang ketiga adalah bagaimana hasil studi penggunaan model Project Based Learning ini terhadap kemampuan berpikir kreatif jika ditinjau dari jurnal internasional yang diteliti. Selanjutnya, bagaimana hasil studi penggunaan model Project Based Learning terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik jika ditinjau dari jurnal nasional yang diteliti. Yang kelima adalah bagaimana hasil studi penggunaan model Project Based Learning terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik berdasarkan jenjang pendidikannya, yaitu jenjang pendidikan menengah SMP dan SMA, sederajat, dan perguruan tinggi. Yang terakhir adalah bagaimana hasil studi penggunaan model Project Based Learning ini terhadap kemampuan berpikir kreatif jika ditinjau dari waktu sebelum dan selama pandemi berlangsung. Penelitiannya adalah sama seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu mengetahui hasil studi penggunaan model pembelajaran Project Based Learning ini terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik dan mahasiswa secara keseluruhan, mengetahui hasil studi penggunaan PJBL terhadap kemampuan berpikir kreatif jika ditinjau dari mata pelajarannya,
mengetahui hasil studi penggunaan PJBL terhadap kemampuan berpikir kreatif jika ditinjau dari jurnal internasional yang diteliti, dan mengetahui hasil studi penggunaan model project Learning terhadap kemampuan berpikir kreatif jika ditinjau dari jurnal nasional yang diteliti. Kemudian, dua terakhir adalah mengetahui hasil studi penggunaan project-based learning ini terhadap kemampuan berpikir kreatif pada jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Yang terakhir adalah mengetahui hasil studi penggunaan model pembelajaran project-based learning ini terhadap kemampuan berpikir kreatif ditinjau dari waktu sebelum dan selama pandemi berlangsung. Kemudian manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua manfaat. Manfaat yang pertama adalah manfaat teoritis dan yang kedua ada yang praktis. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat teoritis terlebih dahulu, di mana sebagai penulis, peneliti ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan atau SPD di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan memperoleh ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan. Yang kedua adalah untuk sekolah, di mana sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan selanjutnya dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam menghadapi era persaingan global ini. Manfaat praktisnya terdapat 3 poin. Poin yang pertama adalah ditujukan kepada pendidik. Diharapkan mampu berperan sebagai pembimbing dan fasilitator dalam belajar, sehingga dalam memecahkan permasalahan pembelajaran, peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan secara mandiri maupun kelompok dengan arahan dan bimbingan dari guru. Yang kedua adalah untuk siswa. Diharapkan dapat termotivasi dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, kritis, dan inovatif, dan mampu bertindak dengan pemikiran yang logis, baik secara mandiri maupun kelompok. Dan yang ketiga, tertuju kepada peneliti, diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam penerapan model pembelajaran PJBL ini terhadap kemampuan berpikir kreatif. Baiklah, selanjutnya kami akan memasuki metode penelitian. Metode penelitian yang akan dibahas saat ini adalah tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di program studi Tardis Fisika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan atau FITK, tepatnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 95 Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Waktu penelitian dilakukan selama 5 bulan, yakni sejak bulan Oktober sampai dengan Februari. Masalah dalam penelitian ini terdapat 5 item. Item yang pertama adalah penelitian ini hanya terfokus pada artikel yang menggunakan project-based learning terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik maupun mahasiswa. Yang kedua adalah jurnal internasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal yang sudah terindeks Scopus. Yang ketiga, jurnal nasional yang digunakan peneliti adalah jurnal yang sudah akreditasi SINTA oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia atau Ristekdikti. Yang keempat adalah jurnal yang dipublikasikan pada rentang tahun 10 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2011 sampai dengan 2021. Yang kelima adalah jenjang pendidikan yang dipilih adalah jenjang pendidikan menengah, yaitu SMP dan SMA, dan pendidik perguruan tinggi atau mahasiswa. Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah lembar pemberian kode atau sering disebut dengan coding data dalam bentuk tabel. Lembar pengkodean ini memuat informasi yang diperlukan untuk keperluan analisis data, yaitu identitas artikel, baik judul artikelnya apa, nama penulisnya, tahun publikasinya, dan sampel serta populasi yang digunakan berapa, dan desain penelitiannya apa gitu. Dan teknik pengumpulan data di sini yang digunakan dengan teknik dokumentasi atau pengumpulan data dengan dokumen. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa artikel-artikel jurnal, penelitian terakreditasi SINTA dan diterbitkan oleh Kemenristekdikti RI melalui alamat website SINTA Ristekdikti dan jurnal internasional yang terindeks Scopus di website Scopus.
Artikel yang dipilih disesuaikan dengan kriteria yang telah disebutkan pada sampel penelitian, di mana ditemukan total jurnal sebanyak 47 jurnal, namun setelah disaring dan yang terverifikasi sejumlah 22 jurnal analisis, di mana meta-analisis ini adalah mengumpulkan sumber jurnal yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya, kemudian dirangkum dan dikaji, dan setelahnya akan dihitung besar pengaruh effect size yang terdapat di dalam jurnal tersebut. Nantinya akan diketahui berapa besar pengaruh penggunaan model project based learning ini terhadap kemampuan berpikir kreatif serta didik dan mahasiswa di dunia. Penelitian meta-analisis ini memang banyak diteliti di ilmu pendidikan, namun cangkupan yang lebih luas belum Selanjutnya ditemukan. adalah bab 4 mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan di sini akan membahas tentunya mengenai model penggunaan model pembelajaran project based learning terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik dan mahasiswa di dunia yang telah dipublikasikan secara Sinta dan terindeks Scopus. Dalam hal ini, peneliti membuat data pengelompokan unit analisis di mana mencangkup beberapa aspek, yaitu yang pertama adalah sumber jurnal, yang dimana diteliti adalah jurnal internasional dan jurnal nasional, berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu SMP, SMA, sederajat, dan mahasiswa atau perguruan tinggi. Yang keempat adalah mata pelajaran, yaitu IPA, Fisika, Kimia, dan Biologi. Dan yang keempat adalah waktu sebelum dan selama pandemi berlangsung. Diketahui dari hasil keseluruhan nilai effect size, ditemukan hasil yang cukup baik, di mana berdasarkan tabel 4.3 berikut, ditemukan nilai efek size terkecil dengan kategori ukuran efek sangat kecil hanya 1 jurnal, dan efek kecil berjumlah 5 buah jurnal, kategori efek sedang berjumlah 3 buah, kemudian untuk ukuran efek kategori besar sejumlah 4 buah jurnal. Enam buah jurnal efek 6 jurnal dengan efek amat sangat besar. Total jurnal yang dapat ditindaklanjuti sejumlah 22 jurnal. Berdasarkan perhitungan diperoleh rata-rata effect size keseluruhan sebesar 1,572 yang termasuk kategori efek sangat besar, dan dengan nilai standar deviasi sebesar 1,91. Hasil tersebut memberikan pengaruh baik dalam penelitian ini, di mana model pembelajaran project based learning ini berpengaruh besar atau berpengaruh positif gitu ya terhadap meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik ataupun mahasiswa di dunia karena memiliki nilai effect size yang besar. Yang kedua adalah data effect size berdasarkan mata pelajaran. Penulis membagi mata pelajaran menjadi 4 bagian, yaitu IPA, Fisika, Kimia, dan Biologi. Ditemukan hasil sebagai berikut, di mana pada tabel 4.4 terdapat bahwa penelitian model pembelajaran project based learning ini terhadap kemampuan berpikir kreatif jika ditinjau dalam mata pelajaran IPA sangat sedikit, yaitu hanya 1 jurnal. Kemudian untuk mata pelajaran fisika ditemukan jurnal terbanyak, yaitu sejumlah 13 jurnal fisika dengan nilai effect size sebesar 1,477 dengan kategori efek sangat besar. Nilai standar deviasinya sebesar 1,930, dan untuk mata pelajaran biologi tidak kalah banyaknya. Jumlah artikel biologi yang ditemukan sejumlah 9 jurnal, di mana hasil rata-rata effect size-nya sebesar 1,681 dengan efek sangat besar dan standar deviasi sebesar 1,979. Sangat besar dengan standar deviasi 1,979.
Namun sayangnya pada mata pelajaran fisika tidak ditemukan jurnal yang mampu diverifikasi karena jurnal fisik kimia tidak mencangkup kriteria yang telah dipaparkan dalam sampel penelitian. Yang ketiga adalah data effect size berdasarkan sumber jurnal. Jurnal yang diteliti di sini adalah jurnal internasional dan nasional karena judul yang tertera pun di dunia gitu. Maka sumber internasional yang diperoleh hanya 4 jurnal, sedikit memang, dengan rata-rata 0,672, kategori efeknya sedang dengan standar deviasi sebesar 0,167, dan sumber jurnal nasional yang diperoleh dari Sinta itu memang mayoritas dan ditemukan rata-ratanya sebesar 1,722 dengan kategori efek sangat besar dan nilai standar deviasi sebesar 2,019. Selanjutnya adalah data effect size berdasarkan jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan yang peneliti tulis di sini adalah jenjang pendidikan menengah, baik SMP dan SMA, dan perguruan tinggi. Pada tabel 4.6 ditemukan bahwa jurnal yang menggunakan jenjang pendidikan SMP hanya 1 jurnal dengan rata-rata efek sebesar 1,831, namun dikategorikan sebagai efek yang sangat besar. Selanjutnya adalah SMA. Artikel jurnal SMA ini memiliki jurnal terbanyak dengan nilai rata-rata sebesar 1,64 dengan efek sangat besar dan dengan standar deviasi sebesar 2,100. Selanjutnya adalah perguruan tinggi. Ditemukan 3 artikel yang berkaitan dengan yang meneliti mahasiswa. Ditemukan rata-rata effect size sebesar 0,802 dan nilai standar deviasi sebesar 0,056. Kemudian yang kelima adalah data effect size berdasarkan waktu sebelum dan selama pandemi. Tertera pada tabel 4.7 bahwa sumber jurnal mayoritas adalah berasal dari jurnal yang diterbitkan sebelum pandemi, yaitu sebelum tahun 2020. Ditemukan rata-rata effect size-nya sebesar 1,749 dan standar deviasi sebesar 1,85 dengan jumlah 18 jurnal sebelum pandemi. Dan semasa pandemi ditemukan 4 buah jurnal dengan kategori efek yang besar, rata-ratanya 0,819 dan nilai standar deviasi sebesar 0,424 sejumlah 4 jurnal. Sangat jelas terlihat bedanya, hanya terdapat sedikit jurnal yang mampu meneliti pembelajaran yang berkaitan dengan model PJBL terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. 4 jurnal terdiri dari jurnal fisika dan 3 jurnal lain adalah biologi. 18 jurnal lainnya berada di posisi waktu sebelum pandemi COVID-19, yaitu pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Hal ini justru sangat berpengaruh dengan ukuran efeknya, di mana jurnal sebelum terjadi COVID-19 sebesar 1,749 dan dengan nilai standar deviasi 1,845, sedangkan untuk jurnal selama masa pandemi berlangsung hanya memiliki nilai kategori efek di nilai 0,819 dan standar deviasi sebesar 0,42. Selanjutnya adalah bab 5 mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dipaparkan bahwa yang pertama, hasil studi penggunaan model pembelajaran PJBL terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik secara keseluruhan ini memberikan pengaruh baik. Berdasarkan perhitungan diperoleh rata-rata effect size secara keseluruhan sebesar 1,572 yang termasuk kategori efek besar dengan nilai standar deviasi sebesar 1,91, di mana nilai ini mengartikan bahwa variabel terkait mampu berpengaruh besar terhadap
meningkatnya kemampuan berpikir kreatif peserta didik dan mahasiswa di dunia karena memiliki nilai kategori effect size yang sangat besar. Yang kedua adalah penggunaan model project-based learning terhadap kemampuan berpikir kreatif ditinjau dari mata pelajaran IPA sangat sedikit, yaitu hanya 1 jurnal, namun dengan ukuran efek yang sangat besar, yaitu 1,83. Kemudian untuk mata pelajaran fisika ditemukan jurnal terbanyak, yaitu sejumlah 12 jurnal dengan rata-rata efek size 1,477, yang berarti masih dalam kategori sangat besar, dan nilai standar deviasi sebesar 1,930. Mata pelajaran biologi tidak tertinggal dengan mata pelajaran fisika. Biologi juga mempunyai kategori efek yang sangat besar, yaitu 1,681 yang diperoleh dari 9 jurnal, di mana besar standar deviasinya sebesar 1,979. Namun sayangnya pada mata pelajaran kimia tidak ditemukan jurnal yang mampu diverifikasi lebih lanjut. Yang ketiga adalah hasil studi penggunaan model PJBL terhadap kemampuan berpikir kreatif. Jika ditinjau dari jurnal internasional, diperoleh informasi bahwa jurnal internasional lebih minoritas. Hanya terdapat 3 jurnal yang memiliki nilai rata-rata sebesar 0,672 dengan kategori efek sedang dan nilai standar deviasi sebesar 0,167. Yang keempat adalah studi penggunaan model pembelajaran project-based learning terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik dan mahasiswa jika ditinjau dari jurnal nasional yang diperoleh dari website Sinta. Hal ini ditemukan 19 jurnal yang memiliki nilai rata-rata sebesar 1,7772 yang tergolong kategori efek sangat besar dengan standar deviasi terbesar yaitu 2,019. Yang kelima adalah penggunaan model PJBL terhadap kemampuan berpikir kreatif ditinjau dari jenjang pendidikannya, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Ditemukan 1 jurnal dengan jenjang pendidikan SMP, namun dengan angka yang besar. Yang kedua adalah sekolah menengah atas atau SMA dengan total 18 jurnal dengan rata-rata nilai efeknya sebesar 1,64 dengan standar deviasi sebesar 2,1. Kemudian untuk perguruan tinggi ditemukan 3 buah jurnal yang berkaitan dengan judul yang terkait dengan penelitian. Rata-rata nilai efeknya sebesar 0,805 yang tergolong kategori efek besar dengan nilai standar deviasi 0,056. Hal ini berarti banyak yang menerapkan model pembelajaran PJBL ini adalah siswa SMA atau sekolah menengah atas. Yang keenam adalah model pembelajaran project-based learning ini terhadap kemampuan berpikir kreatif ditinjau dari waktu sebelum dan selama masa pandemi. Sangat jelas terlihat perbedaannya. Hanya terdapat sedikit jurnal yang mampu meneliti pembelajaran yang berkaitan dengan PJBL terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Hal ini disebabkan juga karena proses pembelajaran beralih menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang memungkinkan sekolah tidak menerapkan model pembelajaran ini. Tahun sebelum pandemi berarti adalah tahun 2015 sampai dengan 2019. Hal ini sangat berpengaruh dengan ukuran efeknya, di mana jurnal sebelum terjadi COVID sebesar 1,749 dengan nilai standar deviasi 1,846. Sedangkan untuk jurnal selama masa pandemi berlangsung memiliki nilai kategori efek 0,819 dengan standar deviasi 0,424. Saran dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil temuan penulis mengenai pengaruh penggunaan model pembelajaran PJBL terhadap kemampuan berpikir kreatif ini memiliki hasil yang positif atau signifikan. Namun, analisis dan penelitian ini juga memiliki keterbatasan. Maka dari itu, terdapat beberapa saran yang penulis ajukan. Antara lain, yang pertama adalah penelitian meta-analisis ini hendaknya dilanjutkan dengan melakukan unit analisis yang lebih luas lagi atau lebih mendalam mengenai peningkatan kemampuan abad 21 lainnya. Yang kedua adalah peneliti selanjutnya dapat memperluas model pembelajaran yang digunakan ataupun model pembelajaran hasil penggabungan dari 2 model pembelajaran yang sedang booming pada masanya. Yang ketiga adalah unit analisis selanjutnya dapat diperluas berdasarkan media pembelajaran, materi pelajaran, tingkatan kelas, tahun ajaran, atau maupun peringkat akreditasi lembaga pendidikan.
Yang keempat adalah sumber pencarian artikel diperluas, meliputi artikel jurnal nasional dan internasional seperti Google Scholar dan Simago ataupun Shihab yang lebih luas lagi jangkauannya. Yang kelima adalah berdasarkan hasil analisis, guru dapat menggunakan model PJBL ini dipadukan dengan media pembelajaran karena sebagai penunjang pembelajaran aktif, penggunaan media pembelajaran dapat membantu memvisualisasikan kepada siswa materi yang diajarkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Pembelajaran aktif dengan penggunaan media pembelajaran dapat membantu memvisualisasikan materi dalam pembelajaran di sekolah sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik di sekolah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.